Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam Bapak Yai. Selamat malam para santriwan santriwati. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan kajian kitab Alfiyah masih dalam bahasan tentang isim sifat musyabahah ya. Baiklah, sebelum dilanjut pada rogat dan pembahasan, marilah kita bacakan dulu bait yang akan kita bahas pada malam ini. Mangga baca baitnya bersama-sama. Baiklah, kita bacakan dulu logatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amalus mi fa'ilil mu'adda. Sareng ari amalna isim fa'il anu dimuta'adikeun. Tetap pikeun itu isim sifat. Alal haddi tetepan kana patokan. Alladzi anu qad hudda tos ditangtukeun itu alladzi. Ya. Jadi ini akan menjelaskan wa amalus mufa'ilil mu'adda. Amal isim fa'il yang muta'adi. Laha bagi sifat musabahat alal hadi qaduda. Alal hadi qaduda enaknya syarat yang diberikan kepada isim fa'il yang muta'adi diberikan kepada isim sifat. Coba sama-sama. Amal isim fa'il ayo. Yang muta'adi bagi sifat musabahat syarat yang diberikan kepada isim fa'il diberikan kepada sifat musabahat. Syarat isim fa'il bisa amal itu ada 5. Ayo sok sama-sama kapailis. Kapailis mufa'ili fil amal tingkana anmudi biman wa waliyastip aman oh. Jadi syarat isim fa'il bisa amal teh aya ada 5. 1 dicabut zaman madinya apa? 1 dicabut zaman madinya. 2 harus nyanding kepada istifham atau nafi. 2 harus nyanding kepada istifham atau nafi. 3 isim fa'ilnya jadi sifat. 3 isim fa'ilnya jadi sifat. Yang keempat adalah isim fa'ilnya menjadi khobar. Satu jadi apa? Dicabut. Jadi sifat musabahat ge bisa amal apabila tidak mengandung zaman madi. Kapan kemarin ge? Kemarin teh wasuguha aya wasuguha yo. Min hadirin lilajimin sok wasuguha. Min lazimin li hadirin katohir Sebab sifat musabahat itu zamannya zaman hal, itu berbeda dengan isim fa'il. Jadi isim fa'il mah
bisa zaman hal apa? Bisa zaman hal, Bisa zaman istiqbal, bisa zaman istiqbal, bahkan bisa zaman madi. bisa zaman madi. Jadi isim sifat musabahat itu syarat yang diberikan kepada isim fa'il karena menyerupai isim fa'il. Syaratnya ada berapa? 5. Satu, dicabut zaman mana? Kedua, bersanding kepada istifham atau nafi. Terus jadi sifat, nyanding kepada harap nida. Bersanding dengan harap nida. Yang keempat adalah jadi sifat. 4 jadi sifat. Yang kelima jadi khobar. Yang kelima jadi khobar. Yang jadi khobar jaidun sok. Al-hasanu wajahu. Jaidun sok. Al-hasanul wajha. Al-hasanu jadi apa? Jadi khobar atau jadi nafi. Mal hasanu sok. Wajhuhu. Al-hasanu sok. Al-hasanu wajhu. Itu jadi apa? Bersanding dengan nafi. Nafi jadi istifham. Yang pertama bersanding dengan nafi. Mal hasanul wajhu sok. Hasanul wajhu. Pakai istifham. Al hasanul wajhu. Hasanul wajhu. Jadi khobar. Jaidun sok. Zaidun. Al hasanu wajhu. Itu jadi apa? Jadi khobar. Jadi bisa didahului oleh nafi. Mal hasanul wajhu sok. Nyanding dengan istifham al hasanul wajhu. Jadi khobar jaidun. Al hasanul wajhu. Sudah cukup itu contohnya 3 ya. Sebut lagi yang ayo. Disimpulkan dulu ya Pak. Ya. Jadi kesimpulan untuk bait yang pertama ini wa amalus min fa'idil mu'adda laha alal hadil ladzi qad huda. Jadi maksudnya isim sifat musabahat itu bisa beramal seperti isim fa'il yang muta'addi. Kan kemarin dijelaskan bahwa isim sifat musabahat itu dibentuknya dari fi'il lazim. Ya, tapi di sini ya bait ini menjelaskan bahwa isim sifat musabahat itu bisa beramal seperti isim fa'il yang muta'addi. Ya, ketentuannya syarat-syaratnya harus sama dengan syarat yang diberikan kepada isim fa'il yang muta'addi. Tadi Pak Yai menjelaskan bahwa syaratnya itu ada 5. Ya, jadi syarat yang berlaku pada isim sifat musabahat itu sama dengan syarat yang ada pada isim fa'il yang ketika mau diamalkannya. Yang 5 itu 1 harus dicabut zaman madinya ya. Yang kedua bersanding dengan nafi atau istifham. Yang ketiga bersanding dengan harap nida. Yang keempat jadi sifat. Yang kelima jadi khobar atau musnad. Ya, itu syaratnya ya. Jadi syarat isim sifat musabahat beramal seperti isim fa'il yang muta'addi. Syaratnya ada berapa? 5. Ya, 1 yang kedua yang ketiga yang keempat yang kelima jadi khobar ya atau musnad. Nah, ketika syarat yang 5 itu sudah terpenuhi, maka si isim sifat musabahat itu bisa beramal seperti isim fa'il yang muta'addi, yaitu bisa merupakan atau menasab. Kalau kemarin dijelaskan merupakan pada fa'ilnya, kalau menasabkan itu bisa pada tamyiz atau pada sibeh maf'ulnya. Ya, bisa dipahami? Insyaallah. Baik, kita lanjut pada bait berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabkuma sareng ari mayunkeun kana makmul
Ta'malu amal itu isim sifat. Fihi dina itu ma. Mujtanabun eta anu dijauhan itu sabku. Wa kaunuhu sareng ari kabuktosanana itu ma. Da sababiyatin eta anu ngagaduhan domir anu bakal balik kana mausufna. Wajaba eta wajib itu kaon. Jadi sifat musabat itu bisa amal kepada si B makmulnya. Amal kepada apa? Si B makmulnya. Karena Makmulnya bukan makmul yang asli, jadi amalnya itu wasabku ta'malu fihi mujtanab. Jadi makmulnya tidak boleh makmul didahulukan. Wasabku ta'malu fihi mujtanab itu maksudnya makmul sifat musabahat apa? Makmul sifat musabahat atau si B makmul sifat musabahat tidak boleh didahulukan. Karena amalnya karena si B makmul. Bukan makmul yang asli, si B makmul gitu. Contohnya gini, Zaidun sok. Al-hasanul wajha. Tidak boleh al-wajha sok. Zaidun al-hasanu. Jadi makmulnya tidak boleh didahulukan. Kalau isim fa'il mah boleh. Tapi kalau sifat musabahat itu bedanya dengan isim fa'il wasabku ta'malu fihi mujtanab, artinya tidak boleh didahulukan maf'ulnya sifat musabahat. Karena makmulnya itu adalah si B makmul apa? Si B makmul. Bukan makmul yang asli. Isim maf'ul mah boleh, makmulnya didahulukan. Tapi kalau sifat musabahat itu makmulnya tidak boleh didahulukan. Mengapa? Sebab amalnya kurang kuat. Makmulnya bukan makmul yang asli. Apa? Si B makmul namanya. Si B makmul. Yang menyerupai kepada maf'ul. Ini menyerupai kepada maf'ul. Wasabku ta'malu fihi mujtanab, makmul sifat musabahat tidak boleh didahulukan. Contohnya Zaidun sok. Zaidun. Al-hasanul wajha. Tidak boleh al-wajha. Zaidun al-hasanu. Wa kaunuhu wajaba da sababiyatin. Wajib di dalam makmulnya harus mengandung domir yang kembali kepada mausufnya. Yang setengah bait makmul sifat musabahat sok. Tidak boleh didahulukan. Berarti wajib diakhirkan. Zaidun al-hasanul wajha. Tidak boleh al-wajha sok. Zaidun al-hasanu. Makmul sifat musabahat wajib ada domir yang kembali kepada mausufnya atau pengganti domir yaitu alif lam. Zaidun sok. Al-hasanu wajahu. Zaidun ari ki Zaid. Al-hasanu eta anu alus. Mukanya Zaid.
Atau Zaidun al Hasanu sok. Al wajha. Alif lamnya pengganti domir. Jadi ma'mul sifat musabahat sok. Tidak boleh didahulukan. Ma'mul sifat musabahat. Harus ada domir. Yang kembali kepada mausufnya. Dasababiatin itu mempunyai domir ya, yang kembali kepada mausufnya apa? Dasababiatin itu mempunyai domir yang kembali kepada mausufnya. Jadi maksud bait ini adalah yang pertama ma'mul sifat musabahat. Tidak boleh didahulukan. Ma'mul sifat musabahat. Harus ada domir yang kembali kepada mausufnya atau pengganti domir. Alif lam. Zaidun sok. Al Hasanu wajahu. Atau Zaidun sok. Al Hasanul wajha. Alif lam itu adalah pengganti domir. Ya cukup jangan segitulah ya. Jadi dapat kita simpulkan untuk bait yang kedua ini membahas dua permasalahan yang berkaitan dengan ma'mul daripada isim sifat musyabahat. Yang pertama wasab kuma ta'malu bihi mujtanab ya. Ma'mul daripada isim sifat itu tidak boleh mendahului isim sifatnya ya, tidak boleh mendahului isim sifatnya amil atau disebut dengan amilnya ya. Jadi ma'mulnya tidak boleh mendahului amil, beda dengan pada isim fa'il. Kalau pada isim fa'ilnya itu ma'mul daripada isim fa'il itu bisa mendahului amil atau bisa mendahului si isim fa'il. Nah, kalau dalam isim sifat musyabahat mah si ma'mulnya tersebut tidak boleh ya, tidak boleh berarti dilarang ya, tidak boleh mendahului apanya? Ma'mul tidak boleh mendahului isim sifatnya atau amilnya. Karena tadi Pak Yai menjelaskan bahwa ma'mul daripada isim sifat itu adalah sibeh maf'ul ya. Kan bisa pada fa'il, pada kalau meropakan, kalau menasabkan pada sibeh maf'ul ya. Itu bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi untuk setengah bait pertama itu menjelaskan bahwa ma'mul daripada isim sifat tidak boleh mendahului isim sifatnya atau tidak boleh mendahului apanya? Amilnya ya. Kemudian untuk yang selanjutnya ma'mul daripada isim sifat itu harus mempunyai domir yang kembali pada mausufnya ya, yang mempunyai domir yang kembali kepada mausufnya. Tadi yang dicontohkan oleh Pak Yai, Zaidun al Hasanu wajhahu. Dalam kata wajha itu, wajah itu adalah ma'mul daripada isim sifat lafaz al Hasanu ya. Dalam lafaz wajhahu itu ada domir ya. Domir itu kembali kepada mausuf yaitu lafaz Zaidun. Nah, harus mempunyai domir yang kembali kepada mausuf atau pengganti domir. Biasanya diganti dengan alif lam. Jadi bisa Zaidun al Hasanu wajhahu, bisa Zaidun al Hasanul wajha. Mungkin seperti itu Ya sudah cukup. bisa dipahami. Jadi tolong lagi dihafal kembali ya, di kobong. Sekian mungkin untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Sebelum ditutup, mari kita doakan mudah-mudahan Pak Yai diberikan kesehatan, amin, dan panjang umur, amin, tambah-tambah lagi kemanfaatan dan kebarokan ilmunya. Kita selaku santrinya mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Marilah kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membacakan doa kita akhir majelis.
Sekian, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.